Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rubiah, mahasiswi dari Institut Kesehatan Helvetia Medan. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu inokulasi dan metode apa-apa saja yang terdapat dalam teknik inokulasi dan cara pengerjaannya. Selamat menonton. Apa itu inokulasi? Inokulasi merupakan suatu cara untuk memindahkan biakan bakteri dari media lama ke media baru. Inokulasi bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa variasi jenis mikroba, seperti jamur dan bakteri. Apa sih itu bakteri? Bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis yang memiliki ukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Secara umum, bakteri memiliki panjang antara 0,5 sampai 3 mikron dan lebar antara 0,1 sampai 0,2 mikron. Ukuran tersebut bervariasi tergantung seperti apa bentuk bakteri yang diukur. Adapun bakteri berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu bakteri bentuk batang atau silindir, bentuk bulat atau kokus, dan bentuk spiral atau spirulum. Perbedaan bentuk pada bakteri maupun koloninya ini umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti umur, arah, pembelahan, serta faktor pertumbuhan, seperti makanan, suhu, dan inhibitor. Berikut adalah macam-macam dari bentuk bakteri. Dalam inokulasi, ada beberapa metode. Yang pertama, metode cawan gores, metode cawan sebar, metode cawan tuang, dan teknik dilusi. Yang pertama saya akan membahas tentang metode cawan gores atau stick plate. Prinsip metode ini yaitu mendapatkan koloni yang benar-benar terpisah dari koloni yang lain, sehingga mempermudah proses isolasi. Berikut adalah gambar dari proses metode cawan gores. Metode gores dilakukan dengan mengambil biakan menggunakan jarum OC yang sudah disterilkan, kemudian biakan tersebut digoreskan pada media yang sudah padat. Pada metode cawan gores, terdapat beberapa macam goresan. Yang pertama, goresan T, goresan kuadran, goresan radian, dan goresan sinambung. Yang kedua, metode cawan sebar atau split plate. Teknik cawan sebar adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara menuangkan stok kultur bakteri atau menghapuskannya di atas media agar yang telah memadat. Berikut adalah gambar dari proses metode cawan sebar. Kelebihan metode ini adalah mikroorganisme yang tumbuh dapat tersebar merata pada bagian permukaan media. Yang ketiga, metode cawan tuang atau pour plate. Metode cawan tuang merupakan teknik lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan koloni murni mikroorganisme. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan waktu dan bahan yang lama dan banyak. Akan tetapi,
tidak memerlukan keterampilan tinggi. Berikut adalah gambar dari proses metode cara tuang. Pada metode ini, sampel dituang ke dalam cawan Petri yang kosong, kemudian media yang masih dalam keadaan cair dituang ke dalam cawan Petri tersebut, kemudian dihomogenkan. Yang keempat, teknik dilusi atau pengenceran. Tujuan dari teknik ini adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah penanganannya. Sampel yang telah diambil kemudian disuspensikan dalam aqueous steril. Berikut adalah proses metode teknik dilusi atau pengenceran. Teknik ini sangat penting dalam analisa mikrobiologi karena semua metode penelitian dan perhitungan jumlah sel mikroba menggunakan teknik ini. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan inokulasi menggunakan metode cawan gores. Dan gores yang digunakan adalah goresan kuadran. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam metode ini? Yang pertama, bunsen, jarum OC, media yang telah berisikan biakan bakteri, dan media baru yang telah memadat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mensterilkan jarum OC menggunakan bunsen. Ambil biakan bakteri dari media lama, kemudian goreskan ke media baru menggunakan goresan kuadran secara perlahan. Setelah itu, tutup cawan Petri dan panaskan bagian mulut cawan Petri. Kemudian bungkus menggunakan plastik wrap. Masukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan teknik penanaman bakteri atau inokulasi. Yang pertama, menyiapkan ruangan. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan atau percobaan dalam laboratorium. Inokulasi dapat dilakukan dalam sebuah kotak kaca atau laminar airflow. Udara yang lewat dalam kotak tersebut dilewatkan saringan melalui suatu jalan agar terkena sinar ultraviolet. Yang kedua, pemindahan dengan pipet. Cara ini dilakukan dalam penyelidikan air minum. Dan yang ketiga, pemindahan dengan kawat inokulasi. Ujung kawat inokulasi sebaiknya dari platina atau nikel. Ujungnya boleh lurus, boleh juga berupa kolongan yang diameternya 1-3 mm. Dalam melakukan penanaman bakteri, kawat ini terlebih dahulu dipijarkan, sedangkan sisanya cukup dilewatkan di api yang menyala saja. Setelah dingin, kembali kawat itu disentuhkan lagi dalam api yang menyala. Inokulasi yang baik ditentukan oleh tingkat sterilisasi ruangan, alat, dan tenaga pelaksana, baik kebersihan maupun teknik inokulasinya.